Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa iqtada bihuda ila yaumil liqa illa ma ba'du. Baik ikhwatal iman, di video kali ini ada sebuah pernyataan dari seorang kiai namanya Kiai Sancang yang menyatakan bahwa tesis dari Kiai Haji Imaduddin itu tidak memenuhi syarat atau standar penulisan ilmiah. Alasannya kenapa? Baik, kita simak videonya dulu. Kenapa tesisnya Kiai Haji Imaduddin ini tidak memenuhi syarat atau standar penulisan ilmiah? Ya, langsung saja to the point. Saya mengatakan bahwa tanggapan dari saya pertama, sematan tesis pada tulisan Imaduddin itu tidak tepat, karena tesis itu adalah untuk orang yang akan menyelesaikan studi S2. Satu. Yang kedua, tulisan Imaduddin Usman ini, Kang Imad ini belum layak dikatakan sebagai penelitian ilmiah, bahkan masih sangat jauh. Ada langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Kang Imad. Nanti saya akan sampaikan apa saja yang harus dilakukan oleh Kang Imad supaya memenuhi standar ilmiah. Karena kebetulan saya pernah mengajar metodologi penelitian, jadi saya tahu persis gitu ya apa standarnya penelitian ilmiah. Apa yang harus dilakukan oleh Kang Imad ya, karena setelah saya baca itu tulisan Kang Imad ini baru hipotesa, Kang. Dalam istilah ilmiah itu baru disebutnya hipotesa. Kalau dalam istilah Islam itu zon, baru persangkaan, baru anggapan personal gitu ya. Baik, alasan yang pertama adalah tesis dari Kiai Haji Imaduddin ini tidak memenuhi standar penulisan ilmiah karena isinya dari tesis itu adalah hipotesa atau zon, prasangka saja. Tidak ada sumber yang jelas yang dituliskan oleh Kiai Haji Imaduddin, mengutip dari mana atau menukil dari mana keterangan itu, penulisnya siapa. Itu tidak ada di tesisnya Kiai Haji Imaduddin menurut Kiai Sancang ini. Kita lanjut dengan videonya ini. Gitu ya. Apalagi saya lihat ternyata banyak mengutip dari internet ya, dari tulisan-tulisan tokoh Wahabi. Dan itu pun tidak dituliskan oleh Kang Imaduddin, sumber websitenya gitu ya, kemudian siapa penulisnya, kan begitu. Nah, jadi ini secara standar penulisan ilmiah saja Kang Imad belum memenuhi standar penulisan ilmiah gitu ya. Kalau penulisan ilmiah itu harus jujur, kan, kita ngambil dari mana sumbernya, siapa yang nulisnya gitu, apa adanya gitu, itu baru penulisan ilmiah. Baik, penulisan ilmiah itu harus jujur, Jadi referensinya harus dicantumkan, harus jelas. Dia menukil dari mana, buku apa atau kitab apa, pengarangnya siapa, kan begitu. Baik, ini metodologi penelitian yang sebenarnya ini. Baik, kita simak apa saja standar penulisan ilmiah itu menurut Kiai Sancang ini. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan oleh Kang Imad? Yang pertama nih, saya kasih tahu ya, supaya pantas disebut penelitian ilmiah itu, pertama Kang, Akang harus punya referensi yang kuat dari dua anggapan. Anggapan yang pertama, anggapan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu bukan anak Imam Ahmad Al-Muhajir, dan anggapan sumber referensi yang mengatakan bahwa Abdullah atau Ubaidillah itu memang anak dari Imam Ahmad Al-Muhajir. Nah, dua referensi, dua anggapan ini akan harus punya, harus saya kumpulkan. Gitu. Nggak usah terburu-buru, Kang. Gitu kan, begitu ya. Karena penelitian itu, Kang, biasanya itu ada yang bahkan ada yang sampai tahunan, begitu ya. Kalau memang belum terpenuhi semua standar ilmiah, kan begitu, Kang. Itu pertama yang harus dilakukan oleh Kang Imaduddin Usman. Yang berikutnya, Akang harus mendatangi, yang kedua ya, Akang harus mendatangi lembaga-lembaga resmi yang kredibel. Jadi narkoba seluruh dunia oleh Akang harus didatangi dong.
ya kan? Gitu kan, dari apa yang ada di Irak, yang ada di Mesir dan lain sebagainya, itu datangi oleh Kang Imad. Kemudian nanti kesimpulannya minta tertulis dari lembaga kredibel tersebut, nakobah tersebut gitu ya, dari seluruh dunia. Kemudian dokumentasikan baik tertulis maupun pernyataan video dalam bentuk visual gitu. Itu bagus kan? Ini tidak dilakukan oleh Kang Imad, begitu masalahnya. Yang kemudian apalagi yang harus dilakukan? Yang ketiga yang harus dilakukan oleh Kang Imaduddin Utsman ini adalah Kang Imad harus mendatangi orang yang ahli di bidang sirah, di bidang sejarah, dan orang yang ahli di bidang ilmu nasab. Karena menurut saya Kang Imad memang bukan ahli di bidang sirah dan juga bukan ahli di bidang ilmu nasab. Gitu. Jadi Akang wajib kalau ingin memenuhi standar ilmiah mendatangi orang yang ahli di bidang sirah dan ahli di bidang nasab, gitu ya. Nah, kemudian Akang dokumentasikan bagaimana pendapat mereka, gitu ya, baik tertulis maupun tadi visual, video kan Kang, zaman sekarang, ya kan? Itu yang ketiga kan. Yang keempat, apalagi yang harus dilakukan oleh Kang Imad, nih, ya. Kang Imad baru bikin, setelah itu dilakukan 1, 2, 3 tuh, Kang Imad bikin kesimpulan awal. Baru itu Kang kesimpulan awal, ini pun baru kesimpulan awal Kang, belum kesimpulan final gitu. Baru kesimpulan awal setelah Kang melakukan 1, 2, 3 yang tadi saya sampaikan. Nah, kesimpulan awal inilah diuji di depan para ahli. Disitulah Kang Imad mempertanggungjawabkan dan mempertahankan kesimpulan awal Akang di depan para ahli. Itu. Nah, ini keren ini kalau begini, ya kan? Nah, ini kan tidak dilakukan. 1, 2, 3, 4 tidak dilakukan. Jadi jauh dari standar ilmiah Kang. Hapunten ya Kang, artinya rios apa adanya gitu. Nah yang kelima baru setelah itu 1, 2, 3, 4 baru Akang membuat kesimpulan akhir, kesimpulan final gitu kan. Orang S1 aja nyusun skripsi sidang kan di depan dosen penguji. S2 pun gitu, tesisnya bolak-balik tuh, harus ada pembimbingnya. Aku harusnya punya pembimbing tuh yang ahli di bidang ilmu sirah, ahli di bidang ilmu nasab. Nah itu baru kan gitu. Jadi kalau ada kekurangan kita oleh dia dikasih masukan Kang, itu baru diuji di sidang di depan orang yang ahli di bidang ilmu sirah, sejarah, dan ilmu nasab gitu. Saya lihat teman-teman Akang juga tidak ada yang ahli sejarah dan tidak ada yang ahli ilmu nasab. Saya lihat di TikTok, di YouTube gitu ya. Coba itu Tengku Qori itu bukan orang ahli sejarah, bukan juga orang ahli ilmu nasab. Begitu ya. Nah, yang lainnya juga sama. Gitu ya. Jadi itu Kang 1, 2, 3, 4, 5 Akang penuhi itu kalau ingin layak disebut penelitian ilmiah. Ya gitu standar metodologinya. Baik, semoga ini bermanfaat bukan hanya kepada Kiai Haji Imaduddin, bagi semua orang yang ingin melakukan penelitian atau ingin menulis karya ilmiah harus memenuhi standar ini. Semoga ilmu kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita. Tetap positive thinking, husnudzan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.